kapan saja wali nikah itu pindah kepada hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillahi wa ridahu wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Fa'in udimat hadal wali fa'in adimat hadal waliya wa talabat bikuf'in laha aw ghaba aqrabu diwuddi. Fa'in adimat hadal waliya wa talabat bikuf'in laha aw ghaba aqrabu diwuddi yuzawwijuha al-qadi wa naibuhu kada yuzawwijuha fi suratil adli wal faqdi. Nggih. Pembahasan sing wingi yang saderengipun masih membahas bait niki nggih. Sampai yang nomor 2 nggih. Fa'in adimat hadal waliyah, fa'in adimat mongko lamun kesepen sapa si mar'ah hadal waliyah ing ikilah wali tegese wali khos wa talabat lan nuprih sapa si mar'ah bikufin kelawan calon suami yang kufu laha kedue si mar'ah au ghaba utawa ghaib sapa aqrabu diwudi sapa paling parek-pareke wali kang duweni wud nggih, wud mahabbah mawaddah. Sinten aqrabu diwudi wali ingkang nggadahi mawaddah, tegese wali yang khos tidak ada ghaib maka juga pindah kepada ghaib masafatul qasri maka juga pindah kepada hakim. Bait ini menerangkan setidaknya di dalam bait ini disebutkan 2. Fa'in adimat hadal waliya, ketika seorang mempelai wanita hendak menikah dan dia menginginkan untuk menikah dengan mempelai laki-laki yang kufu dengan wanita tersebut, akan tetapi dia tidak mendapati wali khosnya itu ada. 1. Ketika seorang perempuan hendak menikah dengan calon suami yang kufu tapi tidak punya wali khos. 1. Ini pindah kepada hakim. Yang nomor 2, au ghaba aqrabu diwuddi. Wali yang khos ghaib, pergi jarak tempuh sejauh masafatul qasr. Marhalaten fa aktsar. Maka dengan demikian pun wali nikahnya tidak pindah kepada yang lebih jauh tetapi melainkan pindah kepada hakim. Niku ya, 2 masalah dalam bait ini disebutkan. Yang pertama kemarin sampun nggih, yaitu ketika wali yang khos tidak ada. Wali yang khos yang memenuhi syarat sama sekali tidak ada nggih. Bi an lam yakun laha waliyun aslan. Benar-benar tidak memiliki wali khos sama sekali. Sementara si mempelai wanita ini menghendaki untuk menikah dengan mempelai laki-laki yang kufu, memenuhi syarat di dalam kafaahnya, maka dalam hal ini yang menikahkan adalah hakim. Jadi ketika ada wanita nggak punya wali sama sekali, maka yang menikahkan adalah hakim. Itu yang pertama. Yang kedua, ada wanita itu punya wali tapi pergi walinya, punya ayah, dia ayahnya masih hidup, wali khos, tapi ayahnya pergi masafatul qasr, maka tidak pindah wali nikah itu kepada kakek atau saudara laki-lakinya, enggak, karena ayahnya hidup, tapi pindahnya kepada hakim dalam masalah yang kedua. Tsaniha utawi nomor lorone, sampai ini napa nggih? Utawi nomor lorone masail allati yuzawwiju fihal hakim. Nomor 2 daripada masail-masail yang mana wali nikah itu pindah kepada hakim. Ghaibatul qaribi inggih menika ghaibe wali ingkang qarib, ingkang dekat masafatul qasri. Ghaib masafatul qasri hale masafatul qasr. Hala kaunil ghaib masafatul qasri hale jarak mas tempuh masafatul qasr. Kama kultu kaya oleh dawuh sapa ingsun au ghaba utawa ghaib. Sapa aqrabu diwudi, sapa paring luwih parek-pareke wong kang anduweni mawaddah, tegese wali khos. Au ghaba utawa ghaib ai al ghaibatu tegese iku ghaib al mu'tabaratu kang den
wilang-wilang. Al-ghaibatu tegese iku ghaib, al-mu'tabaratu kang den wilang-wilang. Aqrabadi wudi Aqrabadi wudi aqrabudi wudi sapa luwih parek-pareke wong kang anduweni mawaddah. Nggih, aqrabudi wudi sapa parek-pareke wong kang anduweni mawaddah. Au ghaba ai hiya utawi ghaibatu al-ghaibah iku al-ghaibatu al-mu'tabaratu. Takdir ke mubtada. Utawa al-ghaibata kelawan ghaib al-mu'tabarata kang den wilang-wilang nggih. Kadang masdar itu juga bisa memiliki al. Kadang maf'ul mutlak juga bisa memiliki al. Aqrabu diwudi sapa wong kang duweni mawaddah. Ai ghaibat tegese ghaib sapa waliyuha waline si mar'ah al aqrabu kang luwih parek. Ghaib ila masafatil qasri tumeka marang masafatul qasri. Sampai kepada masafatul qasri. Ketika wali yang aqrab ghaib sampai masafatul qasr ya marhalatan fa aktsar. Nek cara di kilo kan meter berarti ya sekitar 82 kilo atau 88 kilo paling akrab lah ya. Sekitar 90 kilo lah, 88 kilo. Sekitar itu. Nah, okay. Ya sini Semarang lah, nggih. Ghaib ngriki Semarang niku mun 100 meter kan, 100 km nggih, ngriki Semarang. 100 kilo nggih. Di dalam masalah ghaibnya wali masafatul qasr itu enggak ada perbedaan baik itu wali mujbir, baik itu wali bukan mujbir. Enggak ada perbedaan. Di mana walinya sekarang itu seharusnya siapa? Harusnya walinya sekarang ayah karena ayahnya masih ada. Ternyata ayahnya ghaib masafatul qasr, maka pindah kepada hakim. Ada kakaknya, enggak ada urusan. Dalam hal ini enggak pindah kepada kakaknya. Pindah kepada kakaknya itu kalau memang wali yang pertama majnun misalnya, tidak memenuhi syarat. Ada tetapi tidak memenuhi syarat. Kalau ada memenuhi syarat tapi ghaib masafatul qasr, maka pindah kepada hakim. Atau wali yang di sini itu adalah bukan mujbir. Contoh, ini perempuan ayahnya meninggal, kakeknya meninggal, berarti walinya adalah akh, nama badan. Ada akh, ada saudara. Ternyata saudaranya ghaib masafatul qasr. Apakah pindah kepada ibnul akh? Apakah pindah kepada am? Tidak. Pindahnya kepada hakim karena sebenarnya dia memiliki wali akrab yang memenuhi syarat. Hanya saja dia ghaib masafatul qasr. Ahlan monggo Pak Musbihin. Nggih. Pak Rafiq badan derek napa? Oh nggih. Niku. Ila masafatil qasri temeka marang masafatul qasr. Wa hiya utai masafatul qasr iku marhalatani rong marhalah. Fama mongko nuli jarak fauqaha kang tetep ing dalam sak dhuwure masafatul qasr. Fama mongko nuli jarak fauqaha kang tetep ing dalam sak dhuwure masafatul qasr. Walam yakun lan boten wonten lahu keduwene wali sing ghaib mau sapa wakilun sapa wakil hadirun kang hadir fi tazwiji mauliyatihi ing dalam nikahake wong wadon kang den walini wali. Idza kanat ing dalam nalikane ana sapa si mar'ah iku balighatan iku wis. Idza kanat ing dalam nalikane ana sapa mauliyah iku balighatan iku sampun balik bikron tur bikr au thaiban utawa thayyib. Nggih. Bikron kang balighatan kang balik bikron tur kang bikr au thaiban utawa thayyib. Nggih. Jadi masalah yang kedua di mana wali nikah itu pindah kepada hakim adalah bila wali yang akrab daripada wali-wali khos seperti ayah, kakek, saudara laki-laki, ibnul akh, am, paman, ibnul am dan seterusnya. Itu ada tetapi memenuhi syarat tetapi ghaib masafatul qasr. Maka pindahlah itu wali nikah tidak kepada yang lebih jauh enggak, tetapi pindahnya kepada hakim. Kenapa nggak bisa pindah kepada kakaknya padahal kakaknya ada? Karena wali yang asli yaitu ayahnya saat itu sebenarnya ada dan memenuhi syarat. Bukan mafqud, bukan meninggal. Kalau meninggal sekalian pindah kepada yang lebih abad kemarin. Kalau mafqud sekalian nggak diketahui kabarnya pindah kepada abad. Tetapi ada dan memenuhi syarat dan ada beritanya. Maka pindahlah kepada hakim. Kalau nggak punya wali sama sekali baru pindah hakim.
Misalnya walad bintu zina, kan nggak ada walinya kan? Itu walinya hakim. Tapi kalau ada dan memenuhi syarat, hanya saja pindah masafatul qasr, maka hanya saja dia ghaib masafatul qasr, maka walinya adalah hakim. Berbeda dengan masalah yang kemarin, okay? Berbeda kemarin ketika masalah yang mana pindahnya kepada ab'ad, yaitu ketika wali yang akrab itu tidak memenuhi syarat, baru pindahnya kepada yang lebih ab'ad. Kemarin tuh walau qoma bil aqrabi mani usihatin ka waqti siba au junna au raqa lal faqdi. Kemarin semua masalah itu pindah kepada ab'ad. Ya, ketika wali yang akrab ada penghalang daripada keabsahannya menjadi wali, alias tidak memenuhi syarat. Contoh wali yang akrab masih kecil waktu siba. Au junna, contoh wali yang akrab ternyata majnun. Au ruqa, atau wali yang akrab ternyata seorang budak. Au lal faqdi, ora kok ketika wali yang akrab itu tidak memiliki wali sama sekali. Maka pindah dalam hal itu kepada yang lebih ab'ad. Maka pindah kepada yang lebih jauh, karena wali yang yang akrab itu tidak memenuhi syarat. Niku nggih. Lal faqdi. Beda dengan masalah ketika wali yang akrab tidak ada sama sekali. Anahu idza fuqidal wali al-qarib bihitu la tu'lamu wafatuhu wa la hayatuhu fala tantaqilu al-wilayah lil ab'ad bal ilal hakim. Beda dalam masalah ketika wali yang akrab itu enggak diketahui, mafqud itu hilang, enggak diketahui kabarnya, punya ayah punya, tapi sudah 20 tahun yang lalu merantau, enggak diketahui kabarnya. Nggih. Wala tu'lamu wafatuhu wala hayatuhu, enggak diketahui apa hidup apa mati. Maka dalam masalah itu tidak pindah kepada ab'ad, melainkan pindah kepada hakim. Bisa dipahami ya? Ayah punya, tapi merantau 20 tahun yang lalu, nggak diketahui kabarnya, nggak pernah kirim kabar, nggak ada apa, nggak tahu merantaunya kemana sudah. Tidak diketahui hidupnya, tidak diketahui matinya. Apa masih hidup, nggak mati, wallahu alam, nggak ada yang tahu. Dalam hal itu pindahnya tidak kepada kakaknya, enggak, pindahnya kepada hakim, walaupun punya kakak, karena itu namanya mafqud. Seperti masalah yang pertama, yang kajian yang kemarin yang pertama. Wa fa'in adimat hadal waliya wa labat. Tapi di syarahnya yang kemarin itu bi alam yakun laha waliyun aslan. Surahnya begitu sih, okay? Gambarnya seorang perempuan itu enggak punya wali sama sekali. Ayah meninggal, kakek juga sudah enggak ada, enggak punya saudara laki-laki, paman juga enggak ada, semuanya enggak ada daripada wali-wali khos. Nah, berarti itu enggak punya wali aslan, maka pindah kepada hakim. Yang kedua, perempuan ini punya wali tapi ghaib masafatul qasr dan diketahui kabarnya, maka pindah kepada hakim. Okay. Ghaib masafatul qasr. Adapun masalah mafqud, wali yang hilang ada tapi nggak diketahui kabar keberadaannya, hidup apa mati, maka tidak pindah kepada ab'ad, enggak, pindahnya kepada hakim juga. Niku masih bagian dari pengajian yang kemarin banget nggih. Tengkriki ada catatan untuk masalah yang kedua. Walam yakun lahu wakilun hadirun fi tazwiji mauliyatihi. Dan wali yang ghaib masafatul qasr tadi tidak memiliki wakil yang hadir di situ untuk menikahkan mauliyahnya. Dengan catatan kedua, ketika memang mauliyahnya pun sudah balighah, baik dia bikir atau thaib, nggak ada pengaruh, karena di dalam hal ghaibatul wali masafatul qasr ini nggak dibedakan baik wali mujbir maupun wali ghairu mujbir. Jadi kesimpulannya dalam masalah ghaibatul wali masafatul qasr, ghaibnya wali sampai masafatul qasr, ada dua syarat. Satu, tidak ada wakil daripada wali tersebut yang hadir di situ. Berarti ketika wali yang ghaib mewakilkan kepada salah seorang walaupun lewat telepon, maka walinya ya dia, bukan hakim. Yang ditelepon Pak Hakim sekalian, ya wes, berarti sekaligus dia. Berarti wakilnya sekaligus KUA. Dia berdiri bukan atas nama hakim, berdiri atas nama wakilul wali.
Ya, syarat yang kedua, si mar'ah mauliyah ini sudah balighah. Baik dia thayyib, sudah tidak perawan, ataupun dia masih bikr, masih perawan. Definisi thayyib di sini adalah bi'an zalat bakaratuhu biwat'in walau muharraman. Yaitu keperawanannya sudah hilang dengan sebab wata', bukan sebab yang lain, jatuh misalnya tidak apa-apa. Sebab wata, walaupun wata tersebut wata haram, maka disebut dengan thayyib. Menikah tapi belum diwata, secara fikih di sini masih disebut bikr. Okay. Menikah tetapi belum diwata kemudian cerai, secara fikih di sini masih disebut bikr, walaupun nek nang kampung sebutannya apa? Janda kembang. Janda kembang, apa urung kembang malahan. Nggih. Ya. Niki selesai dua masalah di mana pindah kepada hakim. Satu, bila seorang mar'ah tidak memiliki wali sama sekali, maka walinya adalah hakim. Dua, bila seorang mar'ah memiliki wali, hanya saja wali yang dekat tersebut ghaib masafatul qasr, dengan syarat dua, tidak ada wakil yang hadir di situ dan perempuannya sudah balighah, maka yang menikahkan juga pindah kepada hakim. Lanjut, yuzawwijuhal qadi. Teng mriku ada kalimat mauliyah nggih. Mauliyah. Teng kitab yang Darul Minhaj itu harokatnya muwalliyah. Ya, yang leres ya mauliyah karena aslinya kan mauluyun. Mauluyun. Si maf'ul aslinya mauluyun kan? Mudzakarnya kan mauluyun. Maf'ulun. Mauluyun, ya kan? Berarti ijtima'atil wawu wal ya, mauluyun, istama'atil wawu wal ya, wa subiqat ihdahuma bisakin, ya kan? Faqulibatil wawu ya'an, maka digantilah wawunya ya, jadinya mauluyun. Kemudian faqusirat alam lisalamatil ya, maka jadinya mauliyun. Kalau mu'anats jadinya mauliyatun, ya kan mboten? Nah, teng mriku kadang ana harakate. Darul Minhaj itu kadang maringi harokat tapi harokatnya muwalliyah. Nah, muwalliyah ada mboten. Mauliyatun, tegriki mauliyatuhu. Ngoten nggih. Lanjut, yuzawwijuhal qadi wa naibuhu kada yuzawwijuha fi suratil adli wal faqdi. Yuzawwijuhal qadi wa naibuhu kada yuzawwijuha fi suratil adli wal faqdi. Di dalam dua masalah wau, yuzawwiju nikahake ha ing mar'ah sapa al qadi sapa qadi. Wa naibuhu lan sapa penggantine qadi. Kada kaya mengkono-mengkono nikahake qadi, yuzawwiju nikahake ha ing mar'ah. Yuzawwiju nikahake sapa qadi maneng ha ing mar'ah fi suratil adli ing dalam surah adl wal faqdi lan ing dalam surah kesepen wali, mafqud, wali yang hilang. Fi suratil adli ing dalam surah adl. Adl itu walinya ada tapi menolak untuk menikahkan. Imtana'a untuk menikahkan. Faqat itu wali yang mafqud, ada tapi nggak tahu kabarnya di mana. Nggak diketahui hidupnya, nggak diketahui matinya. Namanya mafqud, hilang-hilang, orang hilang. Orang hilang itu bahasa Arabnya mafqud. Gimana badan? Yuzawwiju nikahake ha ing mar'ah sapa al qadi wa naibuhu lan sapa penggantine qadi. Dalam dua masalah tadi nggih, dalam dua masalah tadi fa in adimat hadzal waliya wa talabat bi kuf'in laha au qaba aqrabu diwudi yuzawwiju mongko nikahake ha ing mar'ah sapa al qadi. Dalam dua masalah tadi fa in adimat ya ada syartiyah, maka yuzawwiju dijawabnya. Nikahake ha ing mar'ah sapa al qadi. Nggih. Wa naibuhu lan penggantine qadi kada yuzawwijuha fi suratil adli. Kada kaya mengkono-mengkono nikah qadi yuzawwiju nikahake sapa qadi ha ing mar'ah fi suratil adli ing dalam surah adl. Berarti nomor 3 wal faqdi lan dalam surah wali mafqud. Fa innahu mongko sak temene qadi iku yuzawwiju nikahake sapa qadi ha ing mar'ah. Fa innahu mongko sak temene qadi yuzawwiju niku nikahake sapa qadi ha ing mar'ah ma tibari ma ing dalam semertane milang-milang syarat-syarat dukira kang sampun den tutur sapa apa ma yuzawwiju nikahake ha ing mar'ah ma tibari ma dukira ing dalam semertane milang-milang syarat-syarat dukira kang sampun ditutur apa ma sapa al qadi nggih.
Auna ibu utawa sapa penggantine qadhi. Auna ibuhu utawa sapa penggantine qadhi. Nggih. Auna ibuhu sa utawa penggantine qadhi. Aina ibul qadhi tegese utawa sapa penggantine qadhi. Walau fi tazwijihi mimman la waliyalaha khairu kama sayati. Ma tibari madukira nggih. Ada keterangan dengan catatan menimbang-nimbang syarat-syarat yang sudah disebutkan, yaitu maksudnya adalah al-kafaah. Kufu fi surah al-ula. Walam yakun lahu waliyun fit tsaniyah, dan syarat tidak ada wali di dalam, tidak ada wakil daripada wali hadir dalam surah yang kedua. Ini kan masih membahas masalah yang ke-1 dan ke-2 nggih. Nah, yuzawwiju, maka menikahkanlah qadhi atau penggantinya. Walau fi tazwijihi mimman la waliya laha ghairuhu kama sayati. Walau fi tazwijihi mimman senajan nggih. Auna ibu atau aina ibul qadhi atau penggantine qadhi walau fi tazwijihi senajan ing dalam nikahakene naibul qadhi mimman sangking wong la waliya kang ora ana wali iku majud laha kedue man ghairuhu liyane qadhi kama sayati koyok keterangan sayati kang bakal teko napa ma. Undur Saifah 126. Nanti di dalam Saifah 126 nggih, ada permasalahan di mana perempuan itu tidak ada wali sama sekali. Nah, di situ yang menikahkan juga adalah qadhi atau naibnya. Walau fi tazwijihi senajan iku ing dalam nikahakene qadhi utawa naibe mimman saking wong tegese perempuan la wali ya kang ora ana wali iku mujud laha keduwene man ghairuhu la wali ya kang ora ana wali laha keduwene man sapa ghairuhu liyane la wali ya kang ora ana wali laha keduwene man la wali ya kang ora ana wali iku mujud laha keduwene man ghairuhu kang sak liyane qadhi. Ghairuhu kang ora saliyane qadhi nggih. Ghairuhu berarti sifat daripada isim nyala. Isim nyala kan dibaca rafa. Mahalnya isim nyala dibaca rafa. Atau la dengan isimnya mahalnya dibaca rafa. La waliya kang ora ana wali iku maujud lah keduwene mar'aman ghairuhu kang sakliyane qadhi. Ghairuhu kang saliyane qadhi. Tawaca ghairuhu dhammah berarti dia sifat naat daripada la dan isimnya. Mahalnya la dan isimnya, nggih. Mahalnya la dan isimnya. Kalau isimnya i'rabnya nasab. Tapi mahalnya dia ataupun mahalnya dia dan isimnya adalah rafa karena aslinya dia mubtada. Isimnya itu aslinya kan mubtada, nggih mboten? Ghairuhu kang saliyane wali. Ghairuhu sakit, ghairuhu sakit. Ghairuhu sakit, ghairuhu sakit. Ghairuhu berarti naat isimnya la, ghairuhu naat daripada mahalnya la dan isimnya. Kama sayati keterangan sayati kang bakal teko napa mah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam krana dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sultanu waliyyu man la waliyalaha. As-sultanu utawi sultan nggih menika termasuk sultan qadhi, waliyyu man iku waline wong wadon. La waliya kang ora ana wali iku maujud laha keduwene si man. La waliya kang ora ana wali iku maujud laha keduwene si man. Sultan atau qadhi adalah walinya orang yang tidak punya wali. Wal muradu utawi kang den karepake bihi kelawan dawuhipun Kanjeng Nabi man inggih menika wong lahu kang iku tetep keduwene man wilayatun utawi wilayah hak wilayah minal imami saking imam. Wal muradu utawi kang dipun karepake bihi kelawan sultan utawa kelawan hadis inggih menika man wong lahu kang iku tetep keduwene man wilayatun utawi wilayah minal imami saking imam. Wa ummaluhu lan nggih ataf marang man al murad bihi man lahu wilayatun minhum wa ummaluhu lan pira-pira ummal nggih karyawan-karyawane atau pekerja-pekerjane man lahu wilayatun minal imam al ma'dzunu kang den idini lahum kedue ummal fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono wilayatun nikah fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono wilayatun nikah wal qudatu lan pira-pira qadhi wa nuwabuhum lan pira-pira penggantine qudot kadzalika
Wal qudatu utawi pira-pira qadi wa nuwabuhum lan pira-pira penggantine qadi kadzalika iku kaya mengkono-mengkono sultan utawa man lahu wilayatun minal imam. Wal qudatu utawi pira-pira qadi wa nuwabuhum lan pira-pira penggantine qadi iku kadzalika kaya mengkono-mengkono man lahu wilayatun minal imam. Wa fil buldani lan ing dalem pira-pira daerah wal qura lan pira-pira desa wa fil buldani lan dalam pira-pira negara daerah wal qura lan pira-pira desa was sawadi tegese desa nggih sawat niku desa as-sawat minal balad ay qurahu pedesaane nggih was sawadi lan pemukiman-pemukimane buldan idza udima ing dalem nalikane dipun sepeaken pihak kelawan buldan wal qura wasawat sapa man wong-wong dzukira kang den tutur sapa man inggih menika sinten man dzukira niku man lahu wilayatun minal imam wa ummaluhu al ma'dun lahum wal qudatu wa nuwabuhu. Idza udima ing dalem nalikane den sepeake pihak kelawan buldan wal qura wasawat sapa man dzukira man wong dzukira kang den tutur sapa man min man dzukira ay man lahu wilayatun minal imam wa ummaluhu ila akhirih ya qoma mongko jumeneng sapa ahlu syaukati sapa wong kang duweni kekuasaan atau kekuatan bidzalika kelawan mengkono-mengkono al buldan wal qura wasawat maqamahum qoma mongko jumeneng ahlu syaukati sapa ahli syaukah wong kang duweni kekuatan atau kekuasaan bidzalika kelawan mengkono-mengkono bidzalika mengkono-mengkono wilayatun nikah koma ahlu syaukah bidzalika kelawan mengkono-mengkono tazwij utawa wilayatun nikah maqamahum ing dalem nggon panggonane man lahu wilayatun minal imam wa ummaluhu wal qudat wa nuwabuhum maqamahum ing dalem nggon jumenenge atau panggonane para qadi para wong-wong kang diidini imam lan umalipun niku nggih fi tauliyatil qadati ing dalem ngurusi nangani masalah pira-pira hukum kodok wa fi uqudil angkihati lan ing dalam pira-pira akad-akad pernikahan wa fi uqudil angkihati lan dalam pira-pira akad-akad pernikahan niku nggih wa fi uqudil angkihati lan dalam pira-pira akad-akad pernikahan teng mriki nggih landasane nopo seorang qadhi seorang hakim itu bisa menikahkan. Landasannya karena sebuah hadis as-sultanu waliyuman la waliyalaha. Sultan, pemimpin, penguasa adalah walinya orang yang tidak memiliki wali. Walinya perempuan, wali nikahnya perempuan yang tidak memiliki wali nikah. Yang dimaksud di dalam sultan di sini yaitu man lahu wilayatun minal imam. Satu orang yang memiliki hak wilayah nikah diberikan hak oleh imam. Itu orang yang diberi hak wilayatun nikah oleh imam. Wa ummaluhu, begitu juga pekerja-pekerjanya man lahu wilayatul minal imam. Nggih, pekerja-pekerjanya. Ibarat departemen agama berarti KUA itu ummaluhum. Al ma'dun lahum fi dzalik, yang diberi izin khusus untuk menangani masalah pernikahan. Wal qudat wa nuwabuhum, qadi-qadi dan pengganti-penggantinya qudat qadi itu juga hukumnya sama seperti man lahu wilayatun minal imam. Ya. Wa fil buldan wal qura wasawat idza utima biha man dzukira. Wa fil buldan berarti ini pembahasan baru. Wa fil buldan wal qura wasawat idza utima biha man dzukira qama ahlu syaukati bidzalika maqamahum min tauliyatil qada. Di dalam daerah-daerah, di dalam negeri-negeri, di dalam perkampungan-perkampungan, di dalam pemukiman-pemukiman, pedesaan-pedesaan, ketika tidak ditemui daripada orang-orang yang diangkat khusus oleh imam, seperti qadhi, seperti hakim, seperti KUA, maka akan berdiri menggantikan mereka ahlu syaukah, orang yang memiliki kekuasaan dan kekuatan di daerah tersebut. Menggantikan dalam hal apa? Dalam hal qada, dalam hal menangani akad-akad pernikahan. Niku nggih. Saya ulangi. Di dalam sebuah daerah, di dalam sebuah negeri, di dalam sebuah desa-desa, di dalam sebuah pemukiman-pemukiman, kabupaten, provinsi, seumpami, pedalaman-pedalaman sana yang tidak ada
tidak ada orang yang ditunjuk langsung oleh sultan untuk menangani pernikahan-pernikahan. Maka yang menggantikan mereka adalah ahlu syaukah, orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan di situ. Ibarat neng saumpami di pedalaman ada suku tertentu yang tidak ada KUA di situ. Maka siapa yang menangani? Kepala sukunya. Itu ahlu syaukahnya, gitu mboten. Ibarat saumpami. Maka yang menangani pernikahan ya orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan di situ, yang menangani segala macam hukum dan qadhi ya. Wa fil buldan wal qura was sawat idza udima biha man dzukira qama ahlu syaukati bidzalika maqamahum fi tauliyatil qada wa fi uqudil anqihah. Gitu mboten. Di dalam negeri-negeri, di dalam desa-desa, di dalam perkampungan-perkampungan, dalam pedesaan pelosok-pelosok daerah yang tidak ada orang yang ditunjuk pemerintah untuk menangani masalah akad-akad dan hukum-hukum, maka yang menggantikannya adalah ahlus syaukah, menggantikan posisi mereka di dalam menangani akad-akad, di dalam menangani hukum-hukum, keputusan-keputusan. Ahlus syaukah adalah orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan di daerah situ. Berarti nek yang pedalaman sinten? Kepala suku ini kan? Gini mboten. Nek nang perkampungan ya kiai ini katakanlah. Gini mboten. Kiai ini adalah pemuka agama nih. Nek sampami perkampungan sing mboten wonten ya bisa jadi sampami di luar Jawa sana tidak ada KUA nih. Mungkin mboten. Mungkin wong teng mriku niku dari kabupaten ke kabupaten iku jarake 7 jaman. Berarti 7 jaman iku liwat alas tok mboten wonten pemukiman riyen kula pas mriku. Nggih. Walau kanat fi rufqatin wa bainaha wa baina waliya wal hakim masafatul qasar jazalaha an tufawwidhum al khatibha amruha ila adlin arifin li zawjiha minhu. Permasalahan, andai kata seorang perempuan itu ada bersama dengan rombongan, antara dia dan walinya dan hakim ada masafatul qasar. Antara dia dengan walinya ya ada masafatul qasar, antara dia dengan hakim ya ada jarak masafatul qasar. Ini perempuan tapi sama rombongan. Siapa yang menikahkan? Mau ke wali, walinya nggak ada, jauh masafatul qasar. Mau hakim, hakim juga jauh masafatul qasar. Angel mboten. Sinten nggih sing nikahke? Jazalaha an tufawwidha ma'a khatibiha amruha ila adlin arifin li zawwijaha minhu. Dalam hal ini disebut, dalam masalah ini disebut tahkim atau muhakkam. Maka boleh bagi si perempuan untuk memasrahkan perkaranya kepada muhakkam. Syaratnya adlin arifin. Li zawwijaha, untuk menikahkan siapa adlin arifin tadi, ha ing mar'ah tadi minhu saking wong lanang. Niku nggih. Walau kanat lamun ana sapa wadon, ana iku firuf qatin ing dalam rombongan, wa baina halan iku tetep ing dalam antarane wadon, wa baina wali halan ing dalam antarane waline wadon, wal hakim lan ing dalam antarane hakim. Apa masafatul qasri walau kanat firuf qatin wa bainaha. Walau kanat firuf qatin wa baina halan iku tetep masafatul qasri utawi masafatul qasr. Walau kanat lamun ono sapa wadon iku furuf qatin ing dalam rombongan, wa baina halan iku tetep ing dalam antarane wadon mar'ah, wa baina waliha lan ing dalam antarane waline mar'ah, wal hakim lan hakim masafatul qasri utawi jarak tempuh masafatul qasr. Jaza lau kanat jaza mongko oleh laha ketuwene si mar'ah apa antufawwidha arep yen to masrahake sapa si mar'ah ma khatibiha ing dalam semertane wong kang ngelamar si mar'ah, khotib orang yang meminang, amroha ing perkarane si mar'ah ila adlin arifin temuka marang wong adil arifin kang mengetahui masalah pernikahan, li zawwija terapun supaya nikahake sapa adlun arifun ha ing mar'ah minhu saking khotibiha nggih jelas nggih. Ketika seorang perempuan jauh bersama dengan sebuah rombongan, kemudian antara dia dengan walinya juga jarak masafatul qasr, antara dia dengan hakim juga masafatul qasr, maka dia boleh perempuan dan laki-lakinya yang mau menikah, syaratnya dua-duanya. Jadi dalam hal tahkim itu yang mengangkat harus dua-duanya. Jazalaha ma'a khati biha, jazalaha antufawwidha ma'a khati biha, syaratnya harus dua-duanya mengangkat muhakkam. Ila adlin arifin kepada orang adil, kepada orang yang arif,
lizawijiha minhu, supaya menikahkannya. Nggih. Ini tidak seberapa dalam membahas muhakam. Lebih dalamnya dirinci dalam kitab fikih. Nggih. Banyak sekali akwal dalam masalah muhakam. Menurut pendapat yang muktamad, ya syaratnya muhakam itu harus mujtahid selama masih ada qadhi yang mujtahid. Ya, tapi ternyata banyak sekali aqwalul ulama bahkan memperbolehkan muhakam itu yang penting adlin. Ya, yang penting adlin. Bahkan ada yang memperbolehkan walaupun hadaron. Bahkan ada yang memperbolehkan walau ma'wujudil qadhi. Gitu nggih. Jadi artinya aqwal ulama, dan itu masih Syafi'iyah, itu banyak variatif dalam hal ini. Niki yang menjadi helahnya sebagian orang menikah ora direstui wong tuane jak lunga. Ayo tak beli kawin lari, aja kondo-kondo. Gampang aja kondo-kondo niki. Pokoknya sekiranya ada sangka wong tuane Mbak Safatul Qasar, ada sangka kok hakim masafatul qasar. Dikarenakan ketakutan zina apa dikarenakan ketidakjujuran? Ya, kalau sebabnya itu variatif, nggih. Sebabnya itu variatif. Kalau namanya kawin lari ya biasanya karena tidak direstui, nggih. Tapi kalau sebab yang syar'i ya mungkin memang kalau harus pergi dulu sama pasangannya sehingga menjauhkan diri dari kampungnya sejarah masafatul qasar, berarti sudah jelas tidak direstui kan. Tapi kalau masalah yang normal ya mungkin orang tuanya yang memang sedang pergi masafatul qasar, dianya nggak pindah. Nah, kebetulan rumahnya di pedalaman yang jauh daripada hakim katakanlah nggih. Artinya akwal dalam masalah muhakam itu sangat variatif banyak ya. Saya ingin